Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita ayat yang ke-38 dari surat Al-A'raf. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang peristiwa Nabi Adam, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang menceritakan, membahas tentang datangnya para rasul kepada setiap umat. Barang siapa yang mengikutinya maka dia akan masuk ke dalam surga, dan yang kafir kepadanya maka dia itu akan masuk ke dalam neraka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, berfirman, wahum, kepada mereka, yaumul qiyamah, yakni pada hari kiamat, udkhulu fi jumlati umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Udkhulu, masuklah kalian, fi jumlati umamin, di kelompok umat-umat, qad khalat min qablikum, yang umat ini sudah ada sebelum kalian, sudah lewat sebelum kalian, minal jin wa ins, baik dari kalangan jin maupun manusia, finnari, di neraka. Muta'alliqun bi udkhulu, lafaz finnar itu kaitannya dengan udkhulu, masuklah kalian di neraka. Kullama dakhalat ummatun an-nar, setiap kali ada satu umat yang masuk ke dalam neraka, la'anat ukhtaha, maka dia melaknat yang lainnya. Ukhtaha itu allati qablaha, yang sebelumnya, lidhalaliha biha, karena dia tersesat dengan masuk ke dalam neraka ini. Hatta idza daraku, sampai tatkala mereka itu talahaku, saling bertemu, saling menyusul, fiha, dalam neraka, jami'an, semuanya, maka qalat ukhrahum wa humul adba, yang berkata orang-orang yang datang belakangan, dan mereka maksudnya adalah para pengikut. Tatkala semua orang, tatkala penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka dan mereka saling mengenal dalam neraka, maka para pengikut berkata liulahum, yani para pengikut berkata liulahum ay li ajlihim, disebabkan oleh perbuatan atau ajakan dari para tokohnya, wahum, dan mereka yang maksudkan adalah al-madbu'un, para tokoh yang diikuti. Apa yang mereka katakan? Rabbana, ya Allah, haula'i adalluna, para tokoh-tokoh itu dulu yang menyesatkan kami. Fa'atihim 'adzaban dhi'fan, maka berikanlah kepada mereka azab yang berlipat ganda, mudha'afan, yang berlipat ganda, minan nar, dari api neraka. Qala ta'ala, maka Allah berfirman, likullim minkum wa minhum, masing-masing dari kalian dan dari mereka, dhi'fun, azabun mudha'af, adalah mendapatkan azab yang berlipat ganda, walakin la ta'lamun, tapi kalian tidak mengetahui, bil ya'i wa ta'lamun, ya'lamun, ma likulli fariq, kalian tidak mengetahui apa yang telah Allah azabkan pada masing-masing. Jadi orang itu kalau sudah masuk ke dalam neraka saling menyalahkan, jadi saling menyalahkan, yang pengikut menyalahkan siapa? Menyalahkan yang diikuti. Yang diikuti nggak mau tanggung jawab. Yang diikuti atau yang ikut mereka mengatakan, ya Allah, mereka karena mereka kami masuk ke dalam neraka, berikanlah kepada mereka azab 2 kali lipat atau berlipat dari azab yang kami terima. Maka Allah mengatakan masing-masing mendapatkan bagian dari azabnya, masing-masing diberi azab, kalian nggak ngerti azabnya masing-masing.
Wa qalat ulahum li ukhrahum, kebalikannya kemudian ulahum para tokoh yang diikuti berkata, yakni kepada orang-orang yang mengikuti mereka, fa ma kana lakum 'alaina min fadlin, kalian itu tidak memiliki keutamaan sedikit pun di atas kami, li'annakum lam takfuru bisababina, kalian itu enggak kufur karena sebab kami, fanahnu wa antum sawa, kami dan kalian itu sama. Jadi sama, maksudnya kami tidak pernah maksa kalian untuk kufur, jadi kami tidak pernah minta kalian untuk kufur, kami ajak kalian mau, urusan-urusan sendiri, kami hanya mengajak, kemudian kalian mau, ya berarti sekarang kita akan jawab masing-masing. Itu yang Anda katakan tadi, bahwasanya orang-orang di neraka itu saling tuntut tapi tidak ada fungsinya. Qala ta'ala lahum, Allah berkata kepada mereka, dzuqu fadzuqul azab, rasakanlah azab bima kuntum taksibun, karena perbuatan dosa yang kalian kerjakan. Innal ladzina kazzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru takabbaru, dan orang yang nyombong anha dari ayat-ayat kami tidak mau beriman, falam yu'minu biha, mereka tidak mau beriman, yani la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, idza urija bi arwahihim ilaiha ba'dal maut, tatkala roh mereka dibawa naik setelah kematian, fayahbatu biha ila sijin, akhirnya pun diturunkan ke neraka sijin, dijatuhkan ke neraka sijin. Bi khilafil mu'min, berbeda dengan orang-orang yang beriman, fatufattahu lahu, yani dibukakan pintu surga itu untuk dia, wa yas'adu bi ruhihi ila as-sama'is sabi'ah, lalu rohnya dibawa naik ke langit yang ke-7, kama warada fi hadis, sebagaimana datang dalam hadis Bara' ibn Azib, hadis masyhur, tatkala Rasulullah SAW bersama para sahabatnya mengantarkan jenazah menuju ke Baqi, sampai di kuburan Baqi, ternyata yani liang lahat itu belum selesai digali, liang lahat itu belum selesai digali, prediksinya sudah selesai, akhirnya dibawa, ternyata liang lahat belum selesai digali. Sambil nunggu itu kemudian Rasulullah SAW ceramah panjang sebelum kubur ini. Rasulullah SAW itu ceramah panjang membicarakan tentang perjalanan alam roh, perjalanan roh di ujung dunia awal akhirat. Singkat ceritanya, kata Rasulullah SAW, yani roh seorang mukmin itu apabila sudah di hari akhir dunia, di awal hari akhir, maksudnya awal hari barzah, maka mereka itu melihat para malaikat yang putih bersih, yani seujung pandangan mata. Kemudian datanglah malaikat maut membawa kain dari surga, membawa pakaian dari surga, wangian dari surga. Kemudian dicabut nyawanya dengan lembut, kemudian ditaruh di kain kafan dari ditaruh di kain dari surga, dikasih wangian surga, kemudian diantar ke langit, dibawa naik ke atas. Jadi semua malaikat yang berpapasan dengan roh ini, mereka mengatakan, ini siapa? Ini roh siapa ini? Kok baunya sangat wangi? Malaikat yang membawa mengatakan, ini adalah rohnya fulan ibnu fulan, dengan nama yang paling bagus selama hidup di alam dunia. Karena orang itu punya nama, punya beberapa nama, kadang-kadang nama bayi, kemudian namanya ganti lagi, dengan nama yang paling bagus, sampai nembus langit pertama. Di langit pertama mereka dikatakan ini rohnya siapa? Ya rohnya fulan ibnu fulan, karena wangi akhirnya penghuni langit pertama ngantar sampai langit yang kedua terus sampai langit yang ke-7. Kemudian Allah memerintahkan untuk dikembalikan ke kuburannya dan dicatat sebagai penduduk surga. Peristiwa itu sebelum pertanyaan Munkar Nakir. Kemudian Rasulullah melanjutkan, adapun rohnya orang yang jahat atau rohnya orang yang kafir, maka tatkala dia di ujung dunia, di awal kehidupan akhirat, maka dia melihat jadi malaikat yang bengis, malaikat yang hitam, malaikat yang sangar gitu. Jadi kemudian datanglah malaikat maut mencampur dengan keras, ditaruh di kain dari neraka, kemudian mengeluarkan bau yang sangat busuk, dibawa ke atas, juga dibawa ke atas. Malaikat yang berpapasan dengannya mereka mengatakan, siapa roh ini kok baunya sangat busuk? Rohnya fulan ibnu fulan, dengan nama yang paling jelek selama dia hidup di alam dunia. Sampai di langit pertama minta dibukakan, nggak bisa dibukakan. Maka akhirnya
Yani roh ini dibuang oleh para malaikat. Dibuang oleh para malaikat dan dia terjatuh di kuburannya. Dia terjatuh di kuburannya. Itu yang dimaksudkan dalam hadis yang ada dalam hadis, yani yang ada dalam ucapan beliau, kama warada fi hadis, yani kama warada fi hadis. Wala yadkhuluna al-jannah, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Orang-orang yang mendustakan dan nyombong, tak mau beriman. Hatta yalija, ay hatta yadkhul al-jamalu fi sammil khiyar, sampai unta itu masuk ke lubang jarum. Ini bahasa Arab, artinya mustahil. Jadi artinya mustahil. Jadi unta itu masuk ke lubang jarum, maka mereka itu mustahil orang yang mati kafir masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Jadi sammil khiyar ay thaqbil ibrah, lubangnya jarum. Wa huwa ghairu mungkin, dan itu tidak mungkin. Fakadza dukhuluhum, demikian juga mereka nggak mungkin masuk ke dalam surga. Wa kadzalikal jazaa'u najzil mujrimina bil kufr. Ini demikianlah balasan yang kami berikan balasan kepada orang-orang pendosa dengan kekufuran mereka. Lahum min jahannam mihad, mereka di neraka jahannam itu ada mihad, ada firash, ada ini tikar gitu ya. Wa min fawqihim ghawash, di atas mereka itu ada ghawash, al-watiyah, tutup min neraka. Jadi bawahnya, atasnya itu neraka maksudnya. Bagian bawahnya, lantainya itu adalah bara neraka, atasnya pun bara neraka, di neraka. Ghawashin itu jamak dari ghasyiyah. Jadi bentuk jamak dari ghasyiyah. Ghasyiyah itu yang menutupi atap, atas. Jadi wa tanwinuhu, tanwin di ghawashin itu iwadun anil ya, sebagai ganti dari ya al-mahdhufah yang terbuang. Dalam ilmu sharaf antum tahu, yani ghawashin itu jamaknya adalah al-ghasyiyah, itu bentuk jamaknya adalah al-ghawashi. Setelah shin itu ada ya. Al-ghawashi, setelah shin itu ada ya. Kalau ada al, maka ya-nya muncul. Tapi kalau al-nya dibuang, ya-nya ikut hilang. Jadi ya-nya ikut hilang, menjadi ghawashin. Ya, menjadi ghawashin. Baik. Minal ya, iwad minal ya al-mahdhufah, sebagai ganti dari ya yang terbuang. Wa kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Kebalikannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebut jadi kondisinya penduduk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut kondisi penduduk surga. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Yani mubtada ini adalah mubtada. Wa qawluhu la nukallifu nafsan illa wus'aha, kami nggak akan memberikan beban jiwa di luar kecuali atas kemampuannya, atau qataha, kemampuannya. Minal amali, untuk beramal. Ini untuk beramal. Lafaz ini i'tiradun bainahu wa baina khabari. I'tirad itu lafaz pemisah, sisipan. Jadi antara mubtada, kembali ke mubtada, wa baina khabarihi, dan khabar mubtada. Karena walladzina amanu, alladzina itu mubtada, sedangkan khabarnya ulaika. Lafaz yang kedua adalah lafaz yang tengah-tengah itu la nukallifu nafsan illa wus'aha, itu adalah kalimat sisipan untuk mengisyaratkan bahwasanya iman dan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah itu semuanya di batas kemampuan manusia. Tidak ada manusia itu yang tidak mampu beriman, yang tidak mampu beramal soleh. Kalau orang tidak mau beriman dan tidak mau beramal soleh, bukan karena nggak mampu, tapi karena kesombongannya, karena pendustaannya, karena kedurjanaannya, dan yang lain. Karena agama kita itu dibangun di atas syariat yang mudah. Innama bu'ithtu bil hanifiyati samaha, kata Rasulullah, aku diutus membawa agama yang lurus, membawa agama yang mudah. Ini yang Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Jadi Allah tidak menjadikan agama ini susah. Allah tidak menjadikan agama ini susah, Allah tidak menjadikan agama ini berat. Tapi agama ini agama ini mudah. Makanya kata para ulama kita, jadi klasifikasi hukum syariat kalau kita lihat dari sisi berat dan tidaknya. Mereka mengatakan bahwasanya dalam syariat kita itu tidak mungkin ada
yang syariat yang tidak dimampu oleh manusia. Dalam artian manusia melakukan itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin ada. Makanya kan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin. Misalkan syariat perintah untuk terbang tanpa sayap, perintah untuk nyelam, ke dasar, air sampai 2 jam 3 jam, itu nggak mungkin. Karena itu nggak dimampu oleh manusia dan memang nggak ada. Yang kedua, tidak ada dalam syariat kita itu syariat yang berat, yang sangat memberatkan. Syariat yang amat sangat memberatkan, itu nggak ada. Itu nggak ada. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali mensyariatkan sholat 50 kali dalam sehari semalam, akhirnya berujungnya 5 kali. Karena 50 kali itu mampu sebenarnya, tapi berat, sangat berat. Puasa kita itu syariatnya bukan 7 hari 7 malam tanpa makan. Jadi meskipun kalau orang itu nggak puas, ambil itu puasa 3 hari 3 malam misalkan, kalau mati sih enggak kuat orang itu bisa melakukan, tapi sangat berat, tapi sangat amat berat. Adapun yang ketiga, syariat yang ada beban tapi ringan, ada unsur bebannya itu ada, unsur taklifnya itu ada tapi ringan. Semua syariat kita itu di level ini, semua syariat kita itu di level ada unsur bebannya tapi ringan, tapi ringan. Ya semacam puasa dari subuh sampai maghrib itu ringan. Itu ringan. Sholat 5 hari sekali, zakat, haji dan macam-macam ada unsur bebannya tapi terasa ringan. Lah, syariat yang ketiga yang ada unsur bebannya kemudian dan itu ringan, jika kemudian dalam kondisi tertentu menjadi berat, maka muncul keringanan. Contoh, kalau orang puasa dari subuh sampai maghrib, kemudian dalam kondisi tertentu terasa berat, semacam sakit, semacam safar atau yang lainnya, maka menjadi hukumnya ringan. Boleh untuk nggak puasa kemudian mengkodok pada hari-hari berikutnya. Kemudian sholat misalkan yang dalam kondisi tertentu berat karena nggak mau berdiri misalkan, maka boleh untuk duduk yang semacam itu, yang dalam fikih namanya rukhsah. Jadi yang namanya syariat itu mesti ada unsur beratnya, tapi berat itu dianggap berat yang wajar. Kalau hidup di alam dunia, jangankan ibadah, manganai berat, mangan pengen sehat di rasanya enak, mangan kepengin enak rasanya cepat mati. Maksudnya itu sakit gitu ya. Kemudian kalau mau makan yang enak ya duitnya metu akeh. Mau makan yang duit titik ya nggak enak semacam itu makan. Itu makan, itu kehidupan di alam dunia mesti ada unsur beratnya. Namanya di dunia kita tidak hidup di alam surga. Inilah yukallifu nafsan illa wus'aha. Kita itu tidak akan membebani jiwa di atas kemampuannya. Oleh karena itu kalau ada satu syariat kemudian dianggap berat, kalau ada satu syariat kemudian dianggap berat oleh manusia, maka itu hanya ada 3 kemungkinan. Kalau ada satu syariat Islam yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya kemudian berat, maka kalau memang pemahamannya terhadap syariat itu benar ya, itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, berat itu di situ ada rukhsah, semacam puasa, sakit berat mesti ada hukum rukhsah. Safar gitu ya, berat mesti ada hukum rukhsah. Ini kemungkinan yang pertama. Kalau nggak ngambil rukhsah, berarti dia mungkin salah memahami hukum fikihnya. Yang kedua ya ikhwan, di balik syariat yang berat itu terdapat keutamaan yang agung, keutamaan dunia, keutamaan akhirat, keutamaan dunia, keutamaan di alam akhirat, semacam jihad fisabilillah, jihad dalam arti perang. Ini semacam haji pada waktu dahulu. Itu di baliknya terdapat keutamaan besar, keutamaan dunia, keutamaan akhirat. Keutamaan dunia, maka dalam jihad itu menegakkan, menguatkan posisi kaum muslimin di muka bumi dan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji misalkan pada zaman dahulu, haji zaman sekarang itu nggak berat. Kalau haji pada zaman dahulu itu perjalanannya berat. Itu adalah untuk masalah dunia. Masalah dunianya adalah kaum muslimin saling mengenal dari ujung dunia ke ujung dunia, dan itu adalah roh tersendiri bahwasanya mereka yang di Indonesia merasa bahwasanya kaum muslimin gak hanya di negeri ini, tapi ada negeri-negeri lain yang juga kaum
kaum muslimin, dan keutamaan akhiratnya adalah pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang pertama, di situ ada hukum rukhsah. Kemungkinan yang kedua, di situ ada faedah yang sangat besar. Kali yang ketiga, kalau kemudian ada orang ada hukum syariat itu tidak anggap berat. Pertama enggak, kedua enggak, yakin syariat itu sebenarnya enggak berat. Hanya hati kita yang kotor. Syariat itu sebenarnya enggak berat, hanya hati manusia yang kotor. Sehingga yang enggak berat itu terasa berat. Sering ada gambarkan ya ikhwan, nasi goreng itu enak, terus enggak berat, lembut di mulut, enak di perut. Nasi pecel itu enak di mulut, enak di perut. Bagi siapa? Bagi yang mulutnya normal, yang mulutnya normal, mulutnya nggak sariawan, perutnya nggak mak. Tapi bagi yang mulutnya sariawan, jangankan ini pecel, air aja perih, berat gitu rasanya kalau makan pecel, perih, nangis, jerit gitu. Orang yang perutnya sakit, jangankan nasi goreng, nasi biasa itu muntah. Apakah nasi goreng itu berat? Enggak, enak. Ini nasi pecel itu berat? Enggak, enak. Masalahnya perut Anda yang sakit, yang tak mampu untuk menerima itu. Maka tatkala ada orang menganggap syariat hijab itu berat, tatkala orang menganggap syariat jamaah itu berat, tatkala orang menganggap syariat ini syariat itu berat, jangan anggap itu berat. Tapi jiwa Anda yang sakit. Ini jiwamu yang sakit, sehingga jiwa itu yang perlu diobati, yang perlu dibenahi agar syariat yang enggak ringan, yang enggak berat itu merasa tidak berat dan terasa ringan. Wallahu a'lam. Nah, oleh karena itu ya, dulu ada seorang sahabat, dia itu waktu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia itu mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'a qad taqulat alaina. Ya Rasulullah, syariat itu kok terasa berat kita rasakan. Yang kan syariat itu dulu zaman Rasulullah itu bertahap, sedikit demi sedikit. Semakin hari tambah, ada syariat baru, ada syariat baru, ada syariat baru, ada syariat baru. Lah salah satu sahabat ini datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna syara'i'a qad taqulat alaina. Syariat itu kok terasa tambah lama tambah berat, tambah lama tambah berat. Rasulullah SAW melihat orang ini, beliau bukan termasuk jajaran sahabat yang terdepan gitu. Dan sahabat itu kan berlevel macam-macam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu lisanuka radban bi dzikrillah. Mas, ini hendaknya lisanmu itu selalu berzikir kepada ini Allah Subhanahu wa taala. Dalam akal pikiran manusia, jawabannya Rasulullah ini enggak masuk akal. Orang itu ngeluh tentang beban syariat. Ini bukannya dikurangi, malah dikawal zikir. Bukannya dikurangi syariatnya, ya wis mas, ya kapan sampai terasa berat ya sholat bentar wae, ini ya puasa tak dikurangi, macam itu. Enggak, bukannya dikurangi syariat, malah disuruh zikir. La yazalu lisanuka radban bi dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Letak masalahnya bukan syariatnya berat, tapi hatinya yang sakit. Dan untuk mengobati sakit hati itu, bukan sakit hati karena dulu kayak orang ya. Untuk mengobati sakit hati itu, maka butuh banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya bersih. Hatinya bersih, beban syariat terasa ringan. Makanya inti masalah itu adalah tazkiyatun nufus, sucinya hati menerima syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ya akhwan, itu semua syariat itu ini semacam itu, dan hukum dunia itu juga semacam itu. Nah, ulaika wa baina khabari wa huwa ulaika ashabul jannah, mereka adalah penduduk surga, hum fiha khalidun, mereka kekal dalam surga. Wa naza'na, dan tatkala mereka di surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, kami cabut yang ada dalam hati mereka min ghillin, dari hikab, dari iri dengki, kejengkelan, kegundahan. Karena bainahum fid dunya, yang pernah ada di antara mereka di dunia. Salah satu kenikmatan agung yang Allah berikan kepada umat manusia nanti di alam surgawi adalah tidak ada lagi perasaan ghil yang menjadikan orang di dunia ini bermasalah antara satu orang dengan orang yang lain, itu ghil.
yo punya perasaan jengkel sama konjoni, iri kalau konjoni, masalah kalau konjoni, marah sama temannya, itu yang membuat hidup di dunia ini nggak nyaman. Dan itu yang merasakan ya akhwat. Dan itu kita rasakan tatkala hati kita itu bersih dengan orang lain, disakiti itu senyum. Tapi tatkala hati kita itu kotor, maka jangankan disakiti, dinilai masalah. Dinilai masalah. Sebenarnya masalahnya itu bukan di beban, masalahnya itu di hati. Teman-teman ya, kapan orang itu disakiti dan itu berat sebenarnya itu, tapi senyum, diampuni kalau iya-iyanain. Wong itu kan hatinya bersih, bersih gitu kan hati kita kan kalau anak itu kan bayi lagi, kayak anak gede loh. Anak sebayi itu orang tua itu normal, itu tuh hatinya super bersih, bersih banget sama anaknya. Nggak ada marah, nggak ada jengkel, nggak ada iri, nggak ada mungkin sama anaknya. Gaul bajuannya kok diiyai, dibanting anak, enggak, senyum gitu, malah seneng gitu dia. Kenapa? Hatinya bersih, hatinya bersih. Tapi kan pakai karo koncone, enak-enak maku, terus koncone udah aku ngelus lesu. Padahal yang itu mungkin udah kepingin udah, karena kok ngeles-ngeles hati kita bermasalah. Hati kita bermasalah. Masalah dunia itu bukan pada apa ya, masalah dunia itu pada hati. Makanya hidup yang paling indah di alam dunia itu hidup orang yang hatinya bersih. Kalau orang itu hatinya suci, hatinya bersih, nyaman. Karena itu adalah sifat penduduk surga. Dia hidup di dunia, tapi sifat penduduk surga sudah dia miliki. Ada orang masalah apapun nyantai. Kenapa? Hatinya jernih. Memandang apapun kan tergantung bagaimana kita melihat. Anak-anak jalan, kemudian ada orang melengos. Hatinya kita bersih, ya barangkali dia itu tertarik memandang ke tempat lain. Ya wis apa-apa. Tertarik kok. Hatinya kotor, orang ajar. Enggak gelem melihat sama aku. Kan itu. Masalahnya sama. Masalahnya itu sama. Orang senyum di depan kita, hatinya kotor, lalu menjauh. Hatinya bersih, tak ada masalah. Masalah di dunia ini itu tazkiyah. Masalah di dunia ini ada kebersihan jiwa. Kebersihan jiwa. Dan orang yang hidup di dunia ini dengan hati yang bersih itu hidup sebagai penduduk surga. Nyamannya penduduk surga itu yang paling inti itu ini. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut apa yang ada dalam hati mereka min ghillin. Dari ghil, dari penyakit hiqd. Karena bainahum fid dunya, yang ada di antara mereka di dunia. Orang yang paling susah itu orang yang punya penyakit hiqd. Hiqdnya semakin tinggi itu semakin berat. Orang koncoan itu ke mobil, meriang, sakit sakit, kemudian dengar koncoan orang itu sepeda motor, tambah panas. Siswa yang koncoan itu kok panci mati. Susah ya. Orang punya penyakit hiqd itu wallahi susah. Susah hidup semacam itu. Nyantai kalau kita tuh meyakini bahwasanya rezeki itu nggak akan salah alamat, sudah selesai masalah. Tapi itu berat ya, bagi orang yang tidak mampu melakukannya. Butuh perjuangan untuk membersihkan hati, itu butuh perjuangan berat. Dan rasakan nikmatnya kalau hati kita bersih. Dan itu butuh perjuangan. Dan Anda sering katakan ya, menisbahkan diri kepada Ahlus Sunnah, menisbahkan diri kepada Salafiyah, itu bukan label, itu perjuangan. Ini perjuangan. Abu Bakar menjadi Abu Bakar itu bukan karena manhajnya. Abu Bakar menang Abu Bakar bukan karena ibadahnya, bukan karena jihadnya, tapi karena hatinya. Ini Abu Bakar ya akhwan. Abu Bakar itu kata Rasulullah SAW, lawuzina iman Abu Bakar fi kaffah. Wawudiya imanun nasi fi kaffah. Seandainya iman Abu Bakar diletakkan di satu lisan timbangan, dan iman semua manusia diletakkan di satu lisan timbangan, itu masih berat imannya Abu Bakar. Dari sisi mana ya akhwan? Padahal kalau kita cermati ibadahnya Abu Bakar dengan sahabat yang lain itu masih kalah. Wong Abu Bakar salat malam bisa utung itu Abu Bakar ini salat malam sebelum tidur. Yang dikata Rasulullah kalau ngobrol bertiga, Abu Bakar kamu kalau salat malam kapan? Sebelum tidur ya Rasulullah. 8 terpo lirih ya Rasulullah. Lirih.
Nah kamu wahai Umar, saya sih setelah tidur ya, menyanyi sebelum subuh. Banter apa lirih? Keras ya Rasulullah. Lah, kenapa sampai kok lirih wahai Abu Bakar? Unaji Rabbi, saya bermunajat kepada Tuhanku. Lah Umar, kenapa sampai kok keras? Ngusir setan. Kamu muji dua-duanya. Wahai Abu Bakar, yani akhotta bi al-hazm, kamu ngambil yang pasti. Nih satu ini itu sudah sholat malam, itu kan berarti pasti sholat malam. Satu ini itu sudah sholat witir, pasti sholat malam. Kata Rasulullah ngomong sama Umar, yani wahai Umar akhotta bil quwwah, kamu memang orang yang kuat, memastikan diri kalau sebelum subuh itu, yani itu bangun. Kita tahu ya kawan, sholat malam sebelum tidur sama setelah tidur bagusan mana? Bagusan setelah tidur, bagusan di sepertiga malam yang terakhir. Tapi Abu Bakar melakukannya ini itu. Kalau kita lihat perjuangan yang disakiti di jalan Allah, Abu Bakar itu tidak separah Khabbab ibn al-Arab, tidak separah Bilal, tidak separah Ammar bin Yasir, tidak separah Abu Dzar, yang tidak separah ini, tidak separah itu. Dari sisi jihad, dalam arti jihad pedang, itu Abu Bakar itu masih kalah sama Mus'ab bin Umair, masih kalah sama Khalid bin Walid, masih kalah. Mungkin golongan sini ini harta tok sedekah. Tapi orang saingannya yaitu Utsman ibn Affan, Abdurrahman yani ibnu Auf, yani Abdurrahman ibn Auf dan yani yang lainnya. Tapi kenapa kok posisi Abu Bakar sampai setinggi itu? Posisinya ada pada iman dan kebersihan hati. Ini posisinya ada pada jernihnya hati, karena hidup ini menjadi semacam itu. Nah, tajri min tahtihim tahta usulihim, mengalir dari bawah mereka, maksudnya di bawah sungai-sungai mereka, di bawah istana-istana mereka, al-anhar, sungai. Kenapa ya kawan? Sifat surga kok selalu begini. Semua ayat yang membicarakan tentang surga itu mesti di bawah rumah mereka itu ada sungai mengalir. Antum jangan bayangkan Indonesia. Bayangkan ayat ini tatkala turun di kalangan para sahabat. Sahabat itu tinggalnya di Mekah, tinggalnya di Madinah. Ayat ini ayat Makkiyah, tinggalnya di Mekah. Di Mekah yang gersang, cari air aja sulit, mandi aja sulit, cari air minum aja sulit. Mereka tatkala membayangkan di surga itu rumahnya di depannya itu ada sungai mengalir, itu bayangkannya indah, subhanallah, seneng gitu. Temu Jawa kan ora. Wong di kulon pun ada tambah. Jadi bayangannya itu semacam itu. Wa qalu, dan mereka mengatakan, jadi mereka itu mengatakan inda istiqrar fi manazilihim, tatkala mereka sudah tinggal di tempat mereka masing-masing. Alhamdulillahilladzi hadana, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita petunjuk. Lihadzal amal alladzi hadza jazaa'u, untuk kita bisa mengamalkan yang amal yang ini sekarang adalah balasannya. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk laula an hadanallah, seandainya bukan karena petunjuk yang Allah berikan kepada kami. Hulifa jawabu laula, dibuang jawabu laula itu salah satu di antara huruf syarat, jadi ada jawabannya tapi dibuang. Lidalalati ma qablahu, karena ditunjukkan oleh yang sebelumnya. Seandainya tidak karena petunjuk Allah kepada kami tidak akan mampu beramal yang masuk ke dalam surga. Itu maksudnya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah tatkala Allah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, bukan karena perjuangan tapi karena taufik yang Allah berikan kepada kita. Butuh apa? Ini butuh untuk dipertahankan, butuh untuk diperjuangkan agar istiqamah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, para rasul Tuhan kita telah datang membawa kebenaran. Wa nudu, dan mereka pun dipanggil an mukhaffafah. Istilah mukhaffafah berarti annahu, terus tasdidnya dibuang, isim innanya dibuang. An mukhaffafah ay annahu, anna itu musaqqalah, saqila. Anna itu taukid yang saqil, ada tasdidnya dibuang menjadi an. Kalau an maka isim annanya pun kebuang. Itu yang pertama. Kemungkinan pertama an di situ adalah an mukhaffafah. Aslinya wa nudu annahu tilkumul jannah. Atau mufassirah, atau an di sini an mufassir. An mufassirah. An artinya menafsirkan. Maknanya setelah an itu
Yani itu secara nahwu adalah jumlah tafsir, menafsirkan wa nudu, dan mereka dipanggil. Panggilan itu apa? Panggilan itu adalah ini. Itu tafsir. Wa nudu, mereka dipanggil dengan sesuatu. Ini mubham, mujmal, masih enggak jelas. Kemudian Allah tafsirkan panggilan ini itu adalah antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Itu adalah surga yang kalian diwariskannya, diberikannya karena sebab amal perbuatan kalian, karena sebab dari amal perbuatan kalian. Nah, wa nada ashabul jannati ashabun nar, penduduk surga memanggil penduduk neraka. Takhiran untuk menetapkan, atau tabqitan untuk ngapokno. Angqad wajadna ma wa'adana rabbuna minas thawabi haqqan. Angqad wajadna, kami telah mendapatkan yang Allah janjikan kepada kami dari pahala. Sekarang ini nyata, kami telah mendapatkan benar-benar nyata, kami menerima pahala. Fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Fahal wajadtum, apakah kalian itu sekarang sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kalian minal azabi haqqan, dari azab itu kebenaran. Maksudnya sudah wis merasa menghadapi dulu. Maksudnya itu, ini bahasa kita. Itu ucapan semacam itu takrir atau tabkid. Ya, makanya beda mengatakan takriran atau tabkitan. Yani tabkitan. Misalkan ono wong duwe kanca sekolah, misalkan duwe kanca sekolah. Yang mau buat subhanallah, cai ayo toh belajar, engko sampean gak lulus nangis lu. Wis ra kepo nyampai ujian gak lulus tenanan. Lalu sing lulus mau mengatakan aku lulus. Nah, sampai lulus gak? Yang belum lulus gak? Nah, ini nawas sudah ngomong ini. Itu bahasa kita ya, kenapa? Menetapkan atau ngapokno. Kira-kira lah dua-duanya. Itu takriran atau tabkitan. Itu ucapannya penduduk surga, penduduk neraka. Kami telah mendapatkan janji Allah sebagai sebuah kebenaran. Nyata sekarang sudah ada. Fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Qalu, penduduk neraka hanya bisa mengatakan ya, na'am. Fa'adzana mu'adzinun, maka ada yang manggil. Nada munadin, ada yang manggil. Bainahum, di antara mereka, bainal fariqain, antara dua kelompok penduduk surga, penduduk neraka. Asma'ahum, yang panggilan ini bisa kedengaran oleh penduduk surga, bisa kedengaran oleh penduduk neraka. Al-la'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah tertuju kepada orang-orang yang zalim. Tertuju kepada orang-orang yang zalim. Tadi ada yang kelewatan bacanya ya. Au mufassirah fil mawadhi' al-khamsah. Iya. Ini enggak kelihatan sekarang. Au tadi wanudu an mukhaffafah au mufassirah fil mawadhi' al-khamsah, di 5 tempat. Jadi setelah ayat ini ya kawan, ada lafaz-lafaz yang mirip an begitu. Itu jumlahnya 5. Itu kemungkinannya 2. Kalau enggak mukhaffafah juga mufassir. Setelahnya itu ada mengatakan wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma. An di situ mukhaffafah atau mutaqalah. Kemudian ada ayat yang berikutnya juga sama, lafaznya juga an apa gitu. Maka semacam itu di 5 tempat pada posisi yang dekat dengan posisi ini. Baik. Sebenarnya tadi alladzina yasudduna nas, orang-orang yang mereka itu menghalangi orang lain an sabilillah, dari jalan Allah, aidinihi, dari agamanya Allah, wa yabghunaha wa yatlubuna as-sabil, dan mereka mencari jalan iwaja yang bengkok, muwajjah yang bengkok, wa hum bil akhirati kafirun, dan mereka itu yakni kafir kepada hari akhirat. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim bersabda Allah anatullah 'alal zalimin, laknat Allah tertuju kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah alladzina yasudduna an sabilillah, orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah, dan mereka itu menginginkan orang itu untuk berlaku bengkok, keluar dari jalan kebenaran. Wa bainahuma, dan orang-orang yang semacam itu mesti ada sampai hari kiamat. Itu mesti ada orang baik, mesti ada orang buruk, mesti ada tokoh kebaikan, mesti ada tokoh keburukan.
Wa bainahuma, dan di antara mereka ay ashabul jannah ashabun nar. Di antara mereka, maksudnya di antara penduduk surga dan penduduk neraka itu ada hijab. Hijab artinya ada hajiz, ada penghalang, ada batas, gitu ya. Kila, sebagian pendapat di kalangan ulama, pembatas itu adalah surul a'raf, benteng tempat tinggalnya orang-orang yang di a'raf. Ini benteng atau tempat yang di situ temboknya a'raf. Wa alal a'raf, dan atas orang, dan atas a'raf. A'raf itu surul jannah, temboknya surga. Temboknya surga maksudnya kalau nggak bisa melewati tembok itu nggak akan pernah bisa masuk ke dalam, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Padahal a'raf di temboknya surga ini di luar ya, di luar surga tapi nggak di neraka. Makanya diistilahkan oleh para ulama, a'raf itu tempat antara surga dengan neraka. Dia itu belum masuk ke dalam surga tapi juga sudah tidak di dalam neraka. Di a'raf itu ada rijal, ada orang-orang istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, yang sama antara kebaikan dengan keburukan mereka, kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis. Jadi orang kalau masuk ke dalam alam akhirat itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ini kemungkinan yang pertama, orang itu lebih berat amal kebaikannya dibandingkan amal keburukannya setelah melewati 2 hisab. Setelah melewati 2 hisab. Hisab di alam akhirat ya ikhwan itu 2. Hisab yang berkaitan dia dengan Allah, yang kedua hisab yang berkaitan antara dia dengan sesama. Ini hisab yang pertama, hisab ibadah. Gambaran bahasa gampangannya itu hisab ibadah. Lah hisab ibadah ini yang pertama kali hisab adalah salat. Awwal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-salat. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah salatnya. Kalau salatnya bagus, yang lain bagus. Kalau salatnya jelek, yang lain itu jelek. Jadi yang lain itu jelek. Baik, itu ibadah, standar ibadah. Puasa, sedekah, zikir, baca Quran, standarnya itu standar salat. Yang kedua, hisab antara seorang hamba dengan hamba. Hisab ini diistilahkan oleh sebagian ulama dengan qisas. Hisab apa ya? Qisas antara amaliyah seorang hamba dengan hamba yang lain. Dan ini yang paling pertama kali dihisab adalah darah. Kata Rasulullah SAW dalam Bukhari, inna awwala ma yuqda bainal ibad ad-dam, ad-dima. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah urusan darah. Hisab yang pertama adalah hisab yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Hisab ini yakni abot-abotnya hisab dengan Allah itu ringan. Kenapa? Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha penyayang. Jadi lafaz hisab yang ringan itu adanya di tempat ini. Hisaban yasira, yani nuhasibuhu hisaban yasira. Kami akan menghisab dia dengan hisab yang ringan. Itu letaknya di posisi hisab dengan yang kaitannya dengan ibadah. Tapi jangan remehkan ibadah ya. Yani yang kaitannya dengan ibadah. Kenapa? Karena Allah itu pengasih, Allah itu penyayang. Bisa digambarkan. Yani seandainya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, wahai budak Adam, seandainya kalian itu berdosa seberat bumi, aku akan membawa ampunan seberat bumi. Jadi semacam itu kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu, kita itu bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yani itu. Dan hisabnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, hisabnya orang-orang yang baik itu art itu ya ditujukan rapotnya itu Swiss. Yani Allah Subhanahu wa taala tatkala hisab amal ibadahnya hanya mengatakan mengatakan kata Rasulullah SAW mengatakan dalam Sahih Muslim kepada Aisyah, ma ahadun husiba illa, tidak ada seorang pun dihisab kecuali pasti akan hancur. Aisyah bingung, makanya Aisyah protes, ya Rasulullah, terus bagaimana dengan ayat hisaban yasira? Kan orang mukmin itu hisabnya ringan, kok pasti hancur. Maka kata Rasulullah, beliau mengatakan, ya Aisyah, wal ard, hisab yang ringan itu adalah ard itu maksudnya yang dipaparkan tok. Jadi Allah manggil salah satu hambanya, kemudian wahai hambaku, bukankah dulu itu aku telah memberikan kamu nikmat ini gitu. Maka dia hanya bisa mengatakan nggih ya Allah, nggih ya gitu. Kemudian, tapi kenapa kok kamu melakukan dosa ini? Ini semua dosanya disebut dosa ibadah. Ya sholat ya kurang khusyuk, napa kok nggak zakat ya telat, sedekah ya pakai
ngono zikir ra tau, ngono maca Quran, yani sedina selembar tak tembus, ngono macam-macam dosa-dosa itu. Ini dosa-dosa semacam itu. Ini kata Rasulullah sampai orang itu merasa pasti masuk ke dalam neraka karena dosa ini dimunculkan semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, sebagaimana dulu dosa-dosamu tak tutup di dunia, maka sekarang aku maafkan di alam akhirat sekarang ini. Ini masuk ke alam akhirat. Semua dosanya bersih. Ini yang berkaitan dengan itu. Ini hamba-hamba yang baik ya, bukan hamba-hamba yang jelek. Jadi kemudian tinggal pahalanya. Selesai urusan ini. Masuk ke hisab yang kedua, dan itu hisab yang berat, yaitu hisab sesama. Karena yang sesama itu pelit. Jadi Allah Subhanahu wa taala beliau berrahmat, Allah mengatakan kepada seluruh makhluk manusia, kepada seluruh manusia, wahai sekalian teman-teman manusia, ini yang ada di hadapan kalian adalah fulan ibnu fulan. Barang siapa yang pernah punya urusan sama ini maju. Satu antri panjang, sak kampung, pada saat goro. Jadi presiden kan sih menuntut sak goro. Makan dosa jadi presiden. Si menuntut sak negara. Dia tinggal di Jakarta, tapi si menuntut mau di Papua. Menuntut antri. Yo sholat seberapa panjangnya yo hancur. Puasa seberapa kuatnya akan hancur dengan tuntutan yang satu ini. Dengan tuntutan yang satu ini. Makanya dulu orang yang memahami hakikat ini ya, orang itu kenapa dulu pada zaman salaf ditunjuk untuk jadi pimpinan itu mesti innalillah. Kenapa? Ditunjuk loh, gak rebutan loh. Ini gak rebutan, gak kau sekarang kau gue kira 3 periode. Karena tidak memahami konsep akhirat. Wallahi aku tidak memahami konsep akhirat. Ini orang itu kalau memahami konsep akhirat lebih baik diraya jelata dibandingkan jadi itu. Kalau memang dia harus jadi pimpinan, itu benar-benar karena didesak, dituntut, diminta untuk apa? Menjadi pemimpin. Dan karena dia diminta, maka berarti dia adalah tanggung jawab yang dia harus memegang. Tapi kemudian merebut, nyalonkan diri, apalagi sampai apa entek duit akeh, jadi semacam itu. Jadi napa wong itu lho. Wong sak durunge dadi pejabat ya iso mangan, iso ngombe. Ya wis dipakai yang duwe ngene. Ya kapan kepengin tambah duit karo entek duite, beban akhirat karo repot. Beban akhirat tapi ya kata itu hawa nafsu. Ini itu hawa nafsu. Ini wong itu mikirin wong kabeh lah, gak geger dunya. Gak geger dunya. Ada kuliah ya, itu hisab yang kedua. Nah, hisab yang kedua ini banyak yang gagal. Makanya Rasulullah mengatakan ada druna manil muflis. Jadi ada druna manil muflis. Karena itu usahakan ya kawan kita itu keluar dari dalam dunia tidak punya masalah dengan manusia. Berat urusan di akhiratnya itu ini sangat berat. Nah, mana tadi? Nah, setelah hisab yang kedua itulah, kemudian ada orang itu, manusia itu akan terbagi 3 kelompok. Ada orang-orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, maka dia akan langsung masuk ke dalam surga. Masuk langsung ke dalam surga. Ada orang-orang itu yang banyak kejelekannya dibandingkan dengan keburukannya. Orang ini yang di tengah-tengah. Orang ini yang di tengah-tengah. Orang ini yang nahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuninya, mengampuni dosanya dan langsung masukkan ke dalam surga. Jika Allah tidak berkehendak, maka Allah akan ngampirkannya ke neraka, diadab dulu di neraka sampai bersih dosanya baru masuk ke dalam surga bagi yang beriman. Dan ada orang itu yang persis kebaikannya dan keburukannya itu persis, maka dialah ashabul a'raf. Kata beliau di sini, istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum kama fil hadis. Ya'rifuna kullan, penduduk yang tinggal di Araf itu mengetahui kullan, masing-masing min ahli jannati wan nar, penduduk surga dan penduduk neraka, bisimahum dengan tanda-tanda mereka, bi alamatihim dengan tanda-tanda mereka, wa hiya bayadul wujuh lil mu'minin, bersihnya wajah orang-orang yang beriman, wa sawaduha yang lil kafirin, dan hitamnya wajah orang-orang kafir, li ru'yatihim lahum il mawdi'uhum 'alin, karena mereka penduduk Araf itu mengetahui mereka karena posisi mereka itu tinggi, tempatnya agak tinggi. Wanadau ashabal jannah, penduduk Araf itu menyeru, manggil penduduk surga, assalamun alaikum, sambil selamat ya masuk surga. Qala ta'ala lam yadkhuluha
penduduk A'raf ini tidak masuk ke dalam surga. Ay ashabul A'raf al-jannah. Penduduk yang di A'raf itu tidak masuk ke dalam, belum masuk ke dalam surga. Wa hum yatma'un, padahal mereka sangat ingin masuk ke dalam surga. Fi dukhuliha, mereka sangat ingin fi dukhuliha, masuk ke dalam surga. Qala Hasan, ini berkata Hasan al-Basri, lam yut'imha illa karanatun yuriduha bihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini tidak memberi mereka makan kecuali karena kehormatan yang Allah inginkan untuk mereka. Bukan kayak penduduk surga yang ini menikmati apapun yang diinginkan di dalam surga. Kalau penduduk A'raf ini enggak disiksa tapi enggak dikasih makanan kecuali sesekali tatkala Allah menginginkan. Awal Hakim an Hudzaifah, Hakim meriwayatkan dari Hudzaifah, qala bainama hum kadzalik, tatkala mereka dalam kondisi semacam itu, iz tala'a 'alaihim rabbuk, tiba-tiba muncullah Tuhanmu. Faqal, Allah mengatakan, qumu, bangkitlah kalian semua, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Faqad ghafartu lakum, aku telah mengampuni, yani aku telah mengampuni kalian. Lama mana ya kawan? Di A'raf atau di neraka? Di neraka lebih lama daripada di A'raf. Karena A'raf itu posisi ya kurang dikit gitu lah. Kurang dikit lagi itu berarti amalnya lebih baik daripada, amal baiknya lebih banyak daripada keburukannya. Wa idza surifat absaruhum, apabila dipalingkan pandangan mereka, ay ashabul A'raf tilqa jihati ashabin nar, tatkala mereka melihat penduduk neraka, kalau mereka mengatakan, mereka berdoa, Rabbana ya Allah la taj'alna finnar, jangan engkau jadikan kami masuk neraka, ma'al qaumil zalimin, bersama orang-orang yang zalim. Wa nada ashabul A'raf, maka penduduk A'raf itu memanggil rijalan, orang-orang min ashabin nar, dari penduduk neraka, ya'rifunahum, yang mereka kenali. Orang yang di A'raf mengenali yang di neraka, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Qalu ma aghna ankum, ini apa bisa, jadi aghna ankum, menjadikan kalian terbebas, menjadikan kalian cukup minan nar, dari neraka, jam'ukum. Jadi apakah harta kalian itu bisa menjadikan kalian itu keluar dari neraka? Al-mal au kasratukum, banyaknya kalian. Wa ma kuntum tastakbirun, dan apa yang kalian sombongkan. Ai wastikbarukum anil iman, yang kalian sombongkan dari keimanan, kalian enggak mau beriman. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, lahum, kepada mereka, musyirina ila du'afa'il muslimin, kepada orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin. Jadi penduduk orang itu mengatakan, dulu kalian ini di jabatan kalian mana, aku malah masuk dalam neraka. Orang itu ya kawan, tinggal bagaimana menggunakan posisi diri, tinggal menggunakan posisi diri. Harta itu adalah jembatan ke surga, juga jembatan yang ke neraka. Ini harta itu digunakan untuk kebaikan, maka itu adalah sedekah jariyah yang pahalanya tak terkira. Kenapa? Ya karena orangnya mati, pahalanya tetap mengalir. Ini pahalanya tetap mengalir. Antum bisa bayangkan ya kawan, antum bisa bayangkan dua anak yatim yang tanahnya dipakai masjid Nabawi oleh Rasulullah SAW, yang tak mau dibayari oleh beliau SAW, itu sampai sekarang itu pahalanya mengalir. Ini dan banyak lagi. Kenapa? Ini semacam itu. Para sahabat yang apa itu dulu tempatnya itu di pinggir masjid Nabawi, sekarang kan jadi masjid. Ini sekarang kan jadi masjid. Tanahnya Buraiha, tanahnya Abu Talha yang Buraiha itu yang ada di depan pintu masjid Nabawi, yang sekarang masuk dalam kawasan masjid. Itu bisa dibayangkan pahala yang mereka, pahala yang mereka dapatkan dengan itu semua sampai sekarang. Itu bisa bayangkan, pahalanya Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah. Jadi yang bangun Ka'bah, bisa bayangkan pahala mereka, karena itu adalah harta benda yang mereka gunakan untuk kebaikan. Begitu juga dengan begitu juga dengan para pemegang jabatan, para pemimpin, para tokoh. Rasulullah SAW mengatakan, pertama kali orang yang dilindungi oleh Allah pada hari perlindungan, tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya adalah imamun adil. Kenapa?
Karena keadilan seorang imam itu efeknya besar, pahalanya sangat besar, dan pahalanya amat sangat besar sekali. Nah, tapi berat, keadilan itu berat. Akhirnya orang-orang penduduk Arab itu ngomong tentang kepada penduduk neraka, tentang kondisi penduduk surga. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Jadi apa kalian gimana? Jadi dunia sama apa itu? Dunia harta kalian sama yang banyaknya kalian itu kok nggak bisa menyelamatkan kalian di neraka itu napo? Gitu. Lihatlah mereka, apakah mereka itu orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin? Alladzina aqsamtum, yang kalian itu bersumpah, dulu kalian itu bersumpah di dunia. La yanaluhumullahu birahmah, mereka nggak akan disayangi oleh Allah. Qad qila lahum, dikatakan kepada mereka, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Sebagian orang-orang yang kaya dulu di dunia itu mengatakan, Allah sayang pada mereka, apa kok miskin? Allah itu benci pada kami, apa kok kita itu kaya? Maka gaya berpikir semacam itu yang harus segera dihilangkan. Kekayaan bukan kehormatan dari Allah, kemiskinan bukan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya adalah ujian, miskin juga adalah ujian, tergantung yani bagaimana kita menjalaninya. Nah, kenapa Allah tak menguji orang dengan kaya? Kenapa Allah tak menguji orang dengan miskin? Ya itu terserah Allah, yang menguji kok. Ini Allah yang menguji. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, ada orang yang diuji dengan kekayaan. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Tapi Allah itu maha adil ya kawan. Allah Subhanahu wa taala maha adil. Allah tidak meletakkan kebahagiaan di dunia ini dengan fasilitas. Allah meletakkan kebahagiaan di dunia ini dengan hati yang tenang. Wong sok tapi hatinya tidak tenang ya ngelongsok. Yani wong miskin tapi hatinya tenang ya antang. Kemudian Allah menjadikan fasilitas dunia ini bagi orang yang kona itu sama, mirip. Ini mirip. Mangani wong sugih kalau mangani miskin ya bodoh. Ini turun wong sugih kalau turun wong miskin. Oh. Ya bodoh. Bodoh merem itu. Ini bodoh merem ini. Ini enggak satu di AC, satu enggak di AC. Bodoh ya, man. Orang itu nih biasa nggak di AC itu lah enak. Rasa dulu mah, enak, campur lambung enak. Orang itu tergantung kebiasaan aja, tergantung kebiasaan. Makanya orang itu nek kayu cili, wong kak duwe ngono ya. Mangan itu sayur, bayam, ya belonceng, ya opong. Terus suatu ketika nanti yang kodoro mondok mudah pintar kemudian dinikahi oleh orang yang kaya raya misalnya, manganannya tetap bayam, belonceng. Ya meskipun sekarang jangankan beli sapi, beli kambing 200 iso, beli apa bisa, tapi mana ya tetap ini bayam, belonceng. Itu manusia itulah manusia, begitulah manusia. Makanya Allah itu maha adil, menunjukkan bahwasanya harta itu adalah ujian, menunjukkan bahwasanya itu juga adalah itu adalah ujian. Lah letak masalahnya manusia itu hanya karena hatinya kotor, memandang orang suki itu Allah pengen, memandang orang semacam itu yang semacam hati. Apalagi sekarang ya semacam itu. Ketika dalam udkhulul jannah, orang-orang yang miskin dunia dulu dikatakan kepada mereka sekarang ini udkhulul al-jannah la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun, kalian itu enggak akan ada rasa takut, kalian itu tidak akan ada rasa sedih. Wa quri'a, dan dibaca udkhilu bibina'il maf'ul, mereka telah dimasukkan. Wa dakhalu, mereka juga dibaca wa dakhalu, dan mereka masuk. Jumlah fa jumlatun nafi hal, dan jumlah nafi itu apa? La khaufun 'alaikum sampai walahum wala antum tahzanun, itu adalah hal. Ay maqulan lahum zalik, itu adalah ucapan untuk mereka. Wa nada ashabun nar ashabul jannah, kebalikannya sekarang penduduk surga setelah ngomong begitu karena penduduk neraka, penduduk A'raf. Akhirnya penduduk neraka mengatakan kepada penduduk surga, an afidhu alaina minal ma'i, boleh kasih kami air, tuangkan kepada kami air, aw mimma rizaqakumullah, atau dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian, minat ta'am, dari makanan. Ini boleh kasih kami air, kasih kami makanan. Qalu, penduduk surga mengatakan, innallaha harramahuma
mana'ahum, Allah itu melarang keduanya alal kafirin, mencegah keduanya, nggak boleh diberikan kepada orang-orang kafir. Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba, orang-orang yang menjadikan agama mereka itu guyonan. Wa gharratkumul hayatud dunya, dan mereka tertipu dengan kehidupan di alam dunia. Pada hari ini nansahum, kami lupakan mereka. Aina turukuhum, kami tinggalkan mereka. Finnar, kami biarkan mereka di neraka. Kama nasu liqa'a yaumihim hadza, sebagaimana mereka dulu selama hidup di alam dunia lupa hari pertemuan kita, maksudnya di hari akhirat. Bitarkihim al-amal lahu, dengan mereka tidak melakukan amal untuk akhirat. Wa ma kanu bi ayatina yashhadun, dan dulu mereka itu mengingkari terhadap ayat-ayat kami. Wa kama jahadu, dan sebagaimana yang mereka itu lalaikan. Jadi ini akhwat, kehidupan akhirat itu nggak jauh dari apa yang ditampilkan di alam dunia ini. Jangan sampai tatkala nanti kita itu masuk ke dalam surga, yang ditinggal Allah itu ngapokno, gitu ya. Tinggal Allah itu jadi ngapokno. Penduduk surga itu gawai nanti itu ngapokno penduduk di neraka. Jadi penduduk neraka itu saya dewi biar dulu yang tatkala yang di dunia kalian itu nggak peduli pada masalah yani agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngomong kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka, al-yawma nansahum, kami lupakan mereka sebagaimana dulu di dunia mereka itu lupa kepada kami. Hanya manusia di alam dunia ini tidak tahu, tidak lupa. Dan itu salah satu di antara kemuliaan ya yang Allah berikan kepada kita tatkala Allah memilih kita adalah orang-orang yang insyaallah berjuang untuk memahami agamanya dan mengamalkan agamanya. Ini adalah pilihan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dunia ini orang beriman sama tidak itu nggak kelihatan. Maksudnya nggak kelihatan pahalanya, nggak kelihatan balasannya. Ada orang beriman yang kiri, yang miskin, ada orang beriman yang kaya. Ada orang kafir yang miskin, ada orang kafir yang kaya. Orang menganggapnya itu adalah sama, padahal di akhirat adalah peristiwa besar yang akan menimpa kehidupan. Semuanya ini masih bahasa iman, masih cerita Al-Quran. Tapi yakin suatu ketika apa yang didiskusikan atau apa yang Allah ceritakan ini akan menjadi sebuah kenyataan. Dan tatkala itulah penyesalan, ini tinggal penyesalan. Allah Subhanahu wa taala sudah buktikan dalam banyak kasus ini tentang umat-umat yang sebelumnya sebagai pelajaran ini kepada kita. Wallahu a'lam. Insyaallah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.